Yang pertama adalah percaya diri, confidence atau percaya diri. Ini udah nomor satu, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau cowoknya minder, ngobrolnya grogi, ya gimana mungkin bisa tertarik, bener nggak? Karena cowok itu harus, jadi kita dituntut untuk yang memulai pertama kali, bener nggak? Mulai kenalan, mulai ngajak ngedate, mulai gandengan mungkin, mulai kiss duluan nantinya, ya kan? Kita yang harus memulai segala sesuatu duluan sebagai seorang cowok. Nah, makanya harus punya percaya diri yang luar biasa besar. Karena kalau kita nggak punya percaya diri, nggak akan mungkin bisa melakukan hal-hal ini. Nggak akan mungkin bisa maju kenalan duluan, nggak akan mungkin bisa ngajak ngobrol duluan, nggak akan mungkin berani buat ngajak ngedate duluan, nggak akan mungkin berani untuk gandeng atau nge-kiss duluan, nggak bakalan mungkin berani. Nanggap ya? Jadi kalau kita nggak berani untuk melakukan maju ini, ya gimana caranya si cewek bisa tertarik sama kita? Gimana caranya si cewek bisa bahkan menyadari keberadaan lu gitu. Kesalahan cowok selama ini adalah ketika dia suka sama cewek, ketika dia ngejar cewek, dia justru menunjukkan betapa gue tuh suka banget sama lu, ya si cowok nih. Nunjukin betapa gue tuh baper banget sama lu, gue tuh sayang banget sama lu, gue tuh serius banget sama lu, gue tuh, dan bersedia berkorban dan menyerahkan jiwa dan raganya buat si cewek gitu. Padahal itu kesalahan besar justru, ya, kesalahan besar itu. Cewek justru nggak suka sama cowok yang ngarep dan baper sama dia, yang sampai kehilangan harga dirinya, sampai ngemis-ngemis dan memohon menjilat kakinya. Nggak suka. Kenapa? Karena itu seperti berarti dia yang superstar, si cowok itu fansnya berarti. Cewek nggak suka sama cowok yang ngefans. Cewek suka sama cowok yang juga selevel kayak dia. Yang kedua adalah fun dan menyenangkan. Sense of humor. Lucu, bikin ketawa, seru, asik ya. Sense of humor istilahnya. Kita kalau ngobrol jadi betah, bisa ngakak-ngakak. Dan apalagi ketawa itu bikin namanya akrab, bener ya. Ketawa itu namanya bikin akrab. Kalau udah ketawa rasanya udah deket, sepertinya udah kenal udah lama. Ini yang bikin humoris itu bikin deket sama cewek. Kalau kamu nggak perlu ganteng, nggak perlu tajir, tapi kamu humoris, bisa bikin cewek ketawa ketiwi dan seru dan asik ya. Pasti banyak cewek yang mental sama kamu, pasti bisa dapetin cewek yang cantik, ya pasti bisa. Fun dan menyenangkan. Hidup ini udah sulit soalnya, hidup ini udah susah. Setiap hari kita kerja, stres, mikirin ini, mikirin itu, masalah keluarga, masalah ini, masalah dan itu. Jadi kalau ada orang yang bisa bikin kita ketawa, itu akan bikin hari-hari kita jadi lebih indah. Itu akan bikin kita jadi pasti ketarik sama orang tersebut. Bener ya? Gitu. Tentu saja bukan cuma ngelucu doang, bukan cuma ngelucu doang, tapi juga bisa ngobrolnya asik, seru, bisa bercanda, ya. Udah sering saya ajarin di sini gimana caranya bikin obrolan yang fun dan seru. Contohnya dengan teknik J2 atau jerk joke ya, tekniknya ngeledekin dia. Ini udah sering saya sharing. Setiap kali live saya udah sering sharing cara J2 biar bikin dia ketawa, biar bikin dia gemes, biar bikin dan dia gregetan sama kamu. Kalau mau tahu caranya J2 ada di video-video sebelumnya, kamu bisa langganan Kacesta. Oke. Nah, yang nomor 3. Nah, ini juga penting, independence atau mandiri. Yang pertama tentu aja soal finansial. Saya di sini nggak tulis mapan karena memang sebenarnya nggak harus tajir-tajir amat, enggak gitu. Cewek sebenarnya nggak melihat bahwa harus punya mobil mewah, harus punya rumah atau apa, enggak gitu. Cewek tuh nggak sematre yang lu pikir gitu. Cewek nggak sematre yang lu pikir, dia cuma pengen ngelihat lu tuh mandiri, bisa ngurus diri sendiri nggak, bisa ngebiayain diri sendiri nggak, ya. Nggak apa-apa lu sekarang belum punya rumah tapi mungkin lu ngontrak atau ngekos, tapi ya lu biayain diri sendiri, lu punya pekerjaan yang baik, punya gaji yang cukup, membiayai diri sendiri, nggak menyusahin orang, ya masih bisa kasih ke orang tua mungkin, ya
Pokoknya mandiri gitu, lu nggak nyusahin orang, lu ngurus diri lu sendiri, lu merawat diri lu sendiri, dan lu happy dengan itu, ya oke? Itu independence, itu yang cewek pengen lihat, dan itu independence finansial. Dan yang kedua adalah independence dari keluarga, ya, independence dari keluarga gitu. Karena cewek paling nggak suka lihat kamu jadi anak mami. Nah, dia pengen lihat cowok yang dewasa, ya, cowok yang dewasa yang sudah tidak lagi menyusu sama mamanya. Itulah istilahnya, tidak lagi diatur-atur sama mamanya, tidak lagi dikit-dikit minta persetujuan mamanya gitu. Saya ada pernah bahas tentang ini di video sebelumnya, dan banyak banget tuh yang protes tuh di bawah tuh. Saya tidak setuju coach, itu namanya sayang mama. Saya tidak setuju coach, itu namanya hormat sama orang tua. Saya nggak suruh kamu ngelawan orang tua, enggak. Hormati mama kamu, sayangi mama kamu, yes. Saya bicara soal kamu sebagai seorang pria dewasa yang bisa menentukan jalan hidup kamu sendiri, yang bisa memutuskan apapun sendiri gitu loh. Oke? Ketika kamu masih diatur-atur sama orang tua, itu menunjukkan berarti apa? Kamu belum dewasa, itu kamu masih bocah namanya. Nanti bahayanya ketika kamu sudah punya pasangan, akan pasti ada terjadi konflik. Apalagi nanti kalau sudah menikah, kamu, mama kamu, dan pasangan kamu, dan istri kamu misalnya konflik nih, kamu akan bagaimana? Kalau kamu belum dewasa, kalau kamu belum mandiri, kamu nggak akan bisa mengatasi konflik tersebut. Karena kamu nggak enakan sama mama, nggak enakan sama istri. Kamu akhirnya jadi cowok yang pelin-pelan, yang bingung, dan yang nggak jelas, nggak punya prinsip. Dan akhirnya mama dan istrinya bisa berantem sendiri, kamunya cuma bisa nonton doang misalnya, ya. Kamu harus jadi pria dewasa yang bisa nanti untuk menghandle konflik seperti itu, ya. Bukan supaya saya suruh nggak sayangi mama, bukan saya suruh nggak hormati mama, bukan, ya. Tapi menjadi pria dewasa yang bisa memutuskan untuk diri sendiri, yang bisa menjalani kehidupan sendiri, memilih jalan kehidupan sendiri, oke? Yang nomor 4 adalah caring dan perhatian. Bukan kamu udah makan belum, kamu udah tidur belum, kamu udah mandi belum, bukan yang seperti itu, ya. Caring itu mau mendengarkan masalah dia misalnya. Karena cewek itu kan bawel, dia suka ngomong apapun juga, ya, apapun juga. Misalnya di kantor dia lagi ada bad mood, atau misalnya dia di kantor ada masalah, dia ngoceh, ya kan tadi di kantor aku begini begitu, masa sih itu tadi saya banget dia begini, dia ngomongin temennya lah, ngoceh dan segala macam, ya. Jujur aja kalau sebagai cowok sebenarnya kita kurang tertarik untuk dengar ocehan-ocehannya seperti itu. Tapi seorang pria idaman adalah pria yang mendengarkan, direspon gitu kan, dibahas. Oh ya, kenapa dia begitu? Terus kamu sekarang gimana? Terus abis itu kamu jadinya gimana sekarang? Ya. Terus kamu berantem gak sama dia? Ya, jadi diobrolin lagi. Perhatian apalagi bentuknya? Ya, peka misalnya kalau lihat dia agak misalnya nggak mood misalnya. Kamu kenapa? Lagi bad mood ya gitu. Mau cerita nggak sama aku? Kalau mau cerita aja ya gitu. Ya, ada yang bisa aku bantu nggak? Gitu. Mau dipijitin nggak? Gitu. Ini aku pijitin gitu. Ya, atau mau aku bikinin kopi nggak? Bikinin teh nggak? Oke? Jadi sensitif melihat perubahan moodnya si cewek misalnya, ya, peka gitu. Karena cowok itu otaknya problem solver, ya. Jadi kalau ada cewek curhat, kadang kita nggak ngedengerin, tapi kita berusaha untuk memberi solusi gitu. Oh, kamu harusnya gini, kita langsung nasehatin dia, ya. Padahal sebenarnya cewek nggak butuh nasihat, karena dia sebenarnya udah tahu apa yang harus dia lakuin. Dia udah tahu yang benernya seperti apa. Cewek itu bukan makhluk bego, cewek itu makhluk pinter, ya. Dia juga tahu solusinya apa. Cuma dia butuh ngomong, dia butuh ngobrol, dia butuh curhat. Kalau perlu, kalau kamu masih ragu nih sebagai cowok, kamu tanya sama dia, oke? Kamu mau aku dengerin doang atau mau aku kasih solusi gitu? Kalau dia bilang aku mau kamu dengerin doang, ya udah dengerin aja gitu, jangan kasih solusi, ya. Nomor 5, strong, kuat dan tegas. Kuat di sini saya nggak bicara soal fisik. Cowok dan cewek itu secara defaultnya, secara basicnya udah pasti lebih kuat cowok. Jadi sebenarnya udah nggak perlu gitu loh. Jadi saya bukan bicara soal fisik. Saya bicara soal apa?
mental, saya bicara soal tekad, saya bicara soal prinsip, saya bicara soal hati, keteguhan hati, ya, ketegasan jiwa gitu loh istilahnya. Kamu punya prinsip nggak gitu? Strong nggak? Kamu punya prinsip nggak? Kamu punya ambisi nggak dalam hidup? Punya prinsip nggak dalam hidup? Misalnya kamu udah janjian sama teman-teman, terus cewek kamu minta anterin apa segala macam, bilang sorry nggak bisa. Gue udah janji sama teman, gitu. Kalau udah janji pasti harus ditepatin. Oke. Jadi punya prinsip seperti itu, ya. Kalau misalnya ceweknya bikin salah, jangan takut untuk negur. Jangan takut untuk kasih tahu salahnya apa. Jangan malah kamu tuh takut negor, takut dianya marah, terus akhirnya meninggalkan kamu, ngambek sama kamu gitu loh. Itu kan namanya bucin, ya. Jangan takut untuk justru mengorbankan si cewek demi prinsip. Jangan prinsip kamu yang dikorbankan. Kalau kamu strong, kuat dan tegas, cewek bakalan respect. Ini yang bikin cewek jadi wow, ini cowok bisa diandalkan, ini cowok gue tahu gue aman sama dia, gue tahu kalau sama dia gue bisa tenang karena dia nggak bakalan melewati prinsipnya sendiri. Nangkep nggak ya? Dia jadi aman, dia merasa secure, dia merasa tenang karena dijaga bersama cowok yang kuat, cowok yang strong, cowok yang bisa tahu apa yang mau dia lakuin, cowok yang punya visi, cowok yang punya misi, cowok yang punya ambisi, cowok yang ngerti dia mau ngapain dalam hidup ini, punya tujuan hidup jelas, bukannya ngambang-ngambang nggak jelas, bukannya kayak nggak tahu mau ngapain, mau ini, mau justru bergantung sama ceweknya gitu loh, justru bergantung sama ceweknya, tujuan hidupnya adalah ceweknya. Nggak bisa, justru cewek butuh cowok yang strong, kuat dan tegas. Jadi setiap ada masalah cowoknya justru ya kita bisa lewatin ini bersama. Ayo kita bareng-bareng lewatin masalah ini bersama-sama. Ayo kita belajar sama-sama. Tapi yang sebaliknya terjadi kan selama ini nggak begitu, ya. Biasanya kalau ada masalah dalam relationship yang pengen ngebahas siapa? Ceweknya. Yang pengen mencari solusi, yang belajar dari kelas cinta, ya, yang pengen konsultasi biasanya siapa? Ceweknya. Cowoknya nggak peduli, nggak bisa, dia jadi kayak batu karang yang dimana ceweknya bisa mengandalkan dia. Kayak gue tahu kalau gue ada masalah gue bisa cerita sama dia dan dia akan tetap strong gitu, nggak goyah, nggak bucin. Strong ini juga berarti punya kontrol emosi, emosinya nggak mudah terganggu gitu loh. Kadang cewek memang kadang-kadang suka butuh drama, ya cowoknya bisa dengan kalem menghandle itu. Cowoknya nggak emosian, nggak marahan, nggak kasar, nggak cemburuan, nggak galauan gitu. Itu yang termasuk strong juga ya. Dia lihat ceweknya mungkin ngobrol sama cowok lain ya dia santai karena dia pede, ya kan. Ngelihat dia ada cowok lain yang komentarin ceweknya di Instagram ya santai, nggak masalah gitu ya. Dia nggak terpengaruh, ceweknya mungkin kadang-kadang drama ya dia santai gitu kan. Ya mungkin diladenin, diajak ngobrol, tapi nggak ikutan jadi marah, nggak ikutan jadi ngambek, nggak ikutan jadi galau, nggak ikutan jadi baper, nggak jadi ghosting, hilang, ngeblok, hilang berhari-hari si cowoknya malah gitu kan. Nggak keren banget gitu loh, itu nggak cowok banget ya. Inilah cowok strong, emosinya stabil.